Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 25 Juni. Ada ya lumayan yang masuk di kolom komentar. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan pertanyaan ya. Oke. Kita langsung mulai dari IHSG. Setelah kemarin 2 hari tidak bergerak, hanya di bawah 6.900, hari ini IHSG berhasil naik dan tutup di atas 6.900, memberikan sinyal bahwa apa yang kami sampaikan di stock call ini masih berjalan ya, yaitu targetnya 7.020 ya. Itu adalah target rebound di akhir bulan Juni setelah mengalami penurunan 2 minggu awal bulan Juni. 2 minggu terakhir di bulan Juni adalah rebound yang kita harapkan sampai dengan 7.020 gitu ya. Saat ini masih di 6.905, masih tersisa mungkin ya bisa dikatakan dua hari bursa bisa aja terjadi ya. Nanti di akhir bulan Juni kita harapkan itu. Kalau misalkan ternyata tidak terjadi di akhir Juni, itu bisa berlanjut di bulan Juli awal. Yang jelas targetnya masih sama. Sementara ini di 7.020 itu adalah target pullback, target rebound, kenaikan jangka pendek dari koreksi tren turun minor. Begitu ya, belum perlu kita update. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Selamat malam Pak Yep, mohon bahas saham IPCC untuk jangka pendek dan menengah. Apakah di harga sekarang sudah menarik untuk masuk? Terima kasih atas pembahasannya Pak Yep, sehat selalu. Oke, kita lihat dari jangka menengah, berarti saya asumsikan Anda ingin trading tetapi santai gitu ya. Maksudnya trend following kalau di YF ya. Sahamnya harus uptrend gitu ya. Di harga saat ini apakah menarik atau tidak? Nah, ini sekarang ini sedang membentuk wave C ya, di pembahasan terakhir bahkan kemarin lebih ya, di 630 target wave C-nya, dan sempat menyentuh 600 tapi penutupannya tidak lebih dari 630 ya. Jadi prediksinya sedikit meleset dari shadow ya, tetapi untuk penutupannya sesuai. Nah, apakah saham ini memiliki karakteristik cocok untuk trend following? Di mana Anda seperti di chart, tergambar di chart ini Anda lihat ya, ini betapa agresifnya saham ini, dan bahkan target C-nya pun bisa lebih dari target yang kita asumsikan. Artinya saham ini akan cenderung cocok untuk swing trade dan tidak cocok untuk trend following ya. Kita coba simulasikan, misalkan ya kita mau trend following saham ini ya. Katakanlah kita melihat saham ini di bulan Januari 2023, saham ini kan konsolidasi kemudian breakout ya. Berarti kita akan ngambil di 670 ya, setelah dia breakout dari konsolidasi, artinya kita proyeksikan saham ini akan uptrend karena dia sudah keluar dari konsolidasi gitu kan. Ini ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran bahwa semua saham itu perlu diidentifikasi ya, saham ini cocoknya strateginya apa gitu ya. Ini ya, jadi kita lihat dia breakout di bulan April 2023 gitu ya. Nah, kita masuk di harga saat ini, di 685 ya, bukan harga saat ini, di 685. Kemudian sahamnya naik ya ke 815, kita sudah profit ya dalam waktu yang bisa dikatakan jangka pendek. Ya, ini kita katakan kategorikan jangka pendek, jangka menengah itu di situ. Jadi kita perlu mengidentifikasi saham ini tuh cocoknya untuk jangka pendek, untuk swing trade atau untuk trend following. Dia naik 27% hanya dalam waktu 2 bulanan. Kemudian saham ini balik turun ke harga beli kita. Artinya ketika kita trading santai, kita nggak mau buru-buru jualan karena sahamnya masih uptrend, ya kita akan kehilangan floating profit, potensi profit yang seharusnya kita bisa kantongi sebesar 27% atau 20% ke atas. Ya, sehingga kita bisa simpulkan ya, kita bisa lihat juga dari pola-pola yang terbentuk
ini tidak termasuk saham yang cocok untuk di hold dalam jangka menengah. Cocoknya adalah kita beli, kemudian dia naik mencapai targetnya, ya kita buang, kita take profit, ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ini cocok untuk trend following? Tidak cocok, ya. Kita ambilkan contoh seperti apa sih saham yang secara teknikal bisa kita hold dalam waktu yang cukup panjang dan santai. Sahamnya biasanya naiknya perlahan, ya, dan juga turunnya juga dalam kurun waktu yang tidak lama gitu ya. Ini seperti ini contohnya, ini saham baru Bullspeak yang kita rekomendasikan terbaru hari ini, ya. Kita sudah merekomendasikan sekitar 5 saham dan rata-rata sahamnya langsung naik ya kebetulan, tetapi ya kita akan berharap saham yang kita akumulasi masih bisa turun lagi ke zona akumulasinya. Nah, ini saham yang Anda lihat ya, dari 2022 sampai dengan 2024, lihat ya, dia hanya naik ya, hanya membentuk wave minor turun. Ya, wave minor turun ini artinya tidak kembali ke harga beli kita. Misalkan kita beli di 2022 atau kita dapat bottom di 2020 saat pandemi, karena ini kesempatan masuknya hanya terjadi di 2020. Itu adalah timing terbaik masuk di saham ini, dan kebetulan di 2024 ini meskipun tidak sebagus 2020, setidaknya dia memiliki risk terhadap tren atau ROT itu kurang dari 10%, ya, dimana itu adalah syarat masuk rekomendasi Bull Hunter, dimana risk terhadap tren itu adalah kurang dari 10%. Misalkan ada saham uptrend tetapi risk of trennya itu lebih dari 10%, ya kita akan tunggu dia turun. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita akan cari yang seperti ini, ya, yang kita bisa hold berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun, tetapi sahamnya ini naik secara konsisten, sehingga kembali ke tujuan awal kita melakukan trading jangka menengah adalah trading dengan santai, dengan nyaman, dengan ya lebih balance. Kita memiliki aktivitas yang lain tetapi kita tetap ingin trading, acuan kita adalah technical gitu ya. Ini sedikit edukasi perbedaan private trading room dengan Bull Hunter di situ. Nah, kalau saham seperti ini cocok di private trading room, di mana kita beli sekarang, 20 hari ke depan kita ekspektasikan saham ini mencapai target yang kita harapkan jangka pendek gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di harga saat ini menarik untuk swing trade di saham ini gitu ya. Karena ya sekali lagi kita kembali ke rules tadi bahwa saham ini tidak cocok untuk trend following menurut kami. Sekali lagi menurut kami, setelah dia mencapai wave C, sebenarnya ini sudah berada di area supportnya gitu. Dengan risk yang kita bisa proteksi karena kita bisa batasi loss di 650 atau 645 itu sekitar 3% atau kurang dari 5%, dengan ekspektasi dia potensi swingnya itu ke 715, menguji resist konsolidasi jangka pendek, ya itu sekitar 7% sampai dengan 8%, kurang dari 8%. Tetapi kan potensi swingnya tidak hanya di situ, bisa aja dia lebih tinggi dari itu ke upper shadow di 865, yaitu sekitar 28%. Dengan risk kurang dari 5% atau sekitar di bawah 4%, ya tentu saja ini menarik untuk swing trade di harga saat ini. Demikian ya, ini baru dividen juga ya, dividennya ini sudah melewati fase bisa dikatakan fase tunggu kita. Kalau kita ada konsultasi, Pak ini saham bagus nggak, terus kemudian kita cek ternyata beberapa hari ke depan dividen, kita pasti akan sarankan untuk menunggu prosesi dividen itu selesai, karena sangat berisiko ketika kita beli untuk tujuan trading tetapi mendekati ex date gitu ya. Kita akan bisa dibanting, harga sahamnya bisa turun jauh di bawah harga beli kita, atau ya kalau dividennya besar ya lebih besar lagi, bisa semakin besar risikonya kalau dividennya besar. Semoga menjawab ya. Pak, tolong bahas Soci secara fundamental. Apakah layak untuk investasi? Beberapa tahun yang lalu kita pernah invest di saham Soci ini, kalau tidak salah di PIR atau di Pierce, tapi kita harus keluar dalam posisi yang tidak untung. Sekali lagi ya, realitanya investasi bahkan ikut PIR ataupun Pierce pasti akan ada resiko kegagalan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya ada strategi ya, strategi diversifikasi, strategi switching position. Nah ini ya,
Kenapa kok kita keluar? Berarti kan fundamentalnya tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau investasi kan seperti itu. Kenapa kok kita keluar dari saham Soci di bulan, sebentar saya cek, di tahun lalu 2023? Karena di 2023 ya kinerjanya itu cukup drop dibandingkan di 2022, di mana Anda tahu komoditas memang naiknya signifikan di 2022. Ternyata Soci ini juga bergantung dengan itu. Ketika harga sahamnya tidak naik, ya terpaksa kita akan jual kiri karena sudah lewat fase naik dari kinerja fundamentalnya. Ya, seperti yang Anda tahu di sini memang terlihat ada pertumbuhan di bawah. Oke, terlihat ada pertumbuhan profitabilitas di bawah. Ya, tetapi secara operasional ingat ya, kita mencari profitabilitas yang organik, alias operasionalnya juga harus profitnya harus bagus. Nah, sedangkan ini turun 6%. Inilah kenapa waktu itu kita jual di bulan April, ya sampai dengan saat ini kita belum melakukan buyback. Artinya saham ini memang belum, kita jual di harga sekitar 200-an. Karena saham ini beberapa kali naik ke 200 ya. Kita jual di 2023 ya. Di sini mulai bulan April kita tunjukkan aja supaya lebih clear. Oh, ternyata investasi itu kita tidak boleh mendiamkan kalau posisi kita ternyata tidak sesuai. Nah, kita harus jual dan kita menukarkan DRMA waktu itu, dan ya alhamdulillah switching position kita, strategi kita berhasil ya. Kita beli di Soci di 190-200, kita jual di relatif di harga beli kita, kemudian kita tukarkan ke DRMA ya. DRMA setelah kita beli seperti yang Anda lihat chartnya ya, April 2023 mengalami kenaikan 100% dari harga beli kita di 800-an. Kita beli di 800 berapa? Anda bisa lihat 800 sampai dengan 750. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita investasi kurang tepat, jangan didiamkan. Kita harus segera, kalau Anda member ya, konsultasikan ke advisor. Kalau Anda sudah memiliki strategi ya, Anda harus cari opsi-opsi investasi yang lain. Nah, Soci, kembali ke Soci, ini sampai dengan saat ini kinerjanya kita cukup ya bisa dikatakan saat kita membeli saham ini waktu itu kita berekspektasi cukup tinggi. Ya, karena harga sahamnya sendiri memang tidak merefleksikan kenaikan fundamental di 2022 gitu ya. Dan ternyata harga sahamnya ya itu tidak perform. Ya, kemudian fundamentalnya sendiri sampai dengan kuartal 1 2024 seperti Anda lihat di atas itu kempos alias ya tidak tumbuh ya. Dan di bawah memang sih bagus ya, terlihat bagus, tetapi saya ulangi lagi bahwa kita mencari pertumbuhan dari atas sampai dengan bawah organik ya. Oke, demikian. Terima kasih banyak Pak sudah dibahas sama-sama. Pak, tolong bahas saham BSSR, apakah layak untuk dividend investing? Untuk BSSR sendiri kita juga pernah investasi ya, tentunya saat sektornya sedang bullish. Nah, pertanyaannya langsung ke dividen ya, saya akan jawab ke dividen. Nah, kita juga kebetulan beruntung kita beli di 3.000, jual di area 4.000, 5.000-an di 2022. Saya nggak perlu tunjukkan, Anda cek aja kinerjanya peers ya. Apakah ini cocok untuk dividen investing? Kita akan langsung cek dividennya seperti apa. Nah, kita tahu bahwa dividen yang kita cari adalah dividen yang konsisten, bukan dividen yang hanya besar saja, tetapi tiba-tiba drop karena kinerjanya. Karena ini berhubungan dengan komoditas, seperti yang dipertanyakan kemarin terkait Adaro, ya. Mungkin Anda belum nonton, silahkan ditonton, bahwa ya ini tidak cocok untuk dividen investing. Kami beli saham BSSR di peers ya. Tujuannya apa? Untuk menangkap momentum bullishnya batu bara. Ketika saat ini tidak masuk lagi, ya kita tidak invest lagi ya. Kita masuk di sekitar bulan 3 2022, bulan Maret ya. Di sini ya 2022. Kemudian saham ini naik ya. Ini kita tunjukkan saja. Karena ya kita perlu buktinya mana gitu kan. Nah,
Nah ini ya, kita masuk BSSR di bulan Maret. Bukan untuk dividen investing, tetapi untuk menangkap peluang siklus yang sedang naik pada sektornya. Ya, waktu itu kita switching position juga dari tempo scan. Ya, nah gitu. Kemudian setelah kita beli di 3.000 sampai dengan 2.800, saham ini naik ke 5.000-an dan kita ya jual bersih tentunya. Karena puncak kenaikan dari batu bara sendiri itu terjadi pada 2023. Setelah itu puncaknya ya kita akan cuci piring atau bersih-bersih ya, bersih-bersih dari saham-saham yang berada di sektor tersebut ya. Tentunya saat ini dia masih cukup tinggi harganya dan dengan kinerja yang bisa dikatakan tidak sebaik 2023 ya, ini cukup beresiko ya gitu. Jadi kalau sekarang Anda bisa lihat sendiri, tentu saja ini tidak masuk syarat lagi saat ini. Nanti ketika nanti siklusnya kembali naik, ya kita mungkin terbuka peluang kita untuk membeli lagi saham BSSR. Untuk saat ini belum ya, untuk menangkap momentum. Sekali lagi, ini cyclical, bukan untuk dividen ya. Walaupun dividen ini memang sangat besar ya, sangat besar. Yieldnya 30%, tetapi apakah itu berkelanjutan ya Anda lihat sendiri. Yang kita cari tidak hanya besar, tetapi dia konsisten ya, tidak naik dan turun. Bayangkan kita beli sekarang dividennya lagi besar, tiba-tiba besok tahun depan dividennya seupil, kan kita jadi meeng ya. Jadi itu semoga dapat dipahami. Jadi dividen investing nanti juga akan masuk ke dalam strategi peer dan peers yang mana saat ini menggunakan 100% growth investing, nantinya akan kita asumsikan sekitar 50% itu akan ada alokasi untuk dividen stock ya. Jadi kalau Anda ingin berinvestasi untuk dividen, di sana akan tersedia di peer dan di peers. Nanti ada kodenya D ya di belakangnya. Oke. Selamat malam Pak Yep, mohon analisa teknikal fundamental PANS untuk invest long term baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita cek dulu fundamentalnya apakah PANS sekuritas ini masuk ke dalam kelayakan investasi menurut kami. Sekali lagi menurut kami ya, nggak menurut yang lain-lain. Secara fundamental dulu kita lihat. Semoga ada datanya sudah terbaru. Nah ini terakhir ada rilis kinerja 2024 kuartal 1 di mana pertumbuhannya ini sangat signifikan. Ya, sangat signifikan di sini. Dari atas revenue 30%, seperti Anda lihat ya, bisa dicek ya 30%. Kemudian dari bottom line tumbuhnya 63%. Sehingga selain tumbuh, profitabilitasnya kemungkinan besar ini juga meningkat signifikan. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Anda bisa cek di sini bahwa kuartal 1 2023 dia punya margin 36%, sekarang menjadi 45%, artinya ada kenaikan sekitar ya 10%-an lah, ya 10% kurang lah. Nah, itu signifikan sekali kenaikan margin 10%. Nah, memang dari sini kita lihat puncaknya nanti akan di kuartal kedua. Mungkin kalau kita asumsikan kenaikannya kurang lebih sama, berarti marginnya bisa di atas 50% dong, gitu, atau paling tidak di atas kuartal 1 2024. Artinya kita bisa berekspektasi kenaikan kinerja ini dapat berlanjut pada kuartal selanjutnya ya. Artinya kita paling tidak bisa hold saham ini beberapa waktu jangka menengah gitu ya. Nah, secara tahunan kalau bisa dikatakan pertumbuhannya ini ya tidak terlalu bagus, tetapi setidaknya dia memang tidak so volatile komoditas, karena ini ya sekali lagi finance ya. Jadi ini cukup bagus dengan marginnya sangat bagus juga. Seperti yang Anda tahu tadi, tahun kemarin aja 35%, tahun ini 45%, artinya ini adalah indikasi yang bagus secara fundamental ya. Jadi secara margin memenuhi syarat di atas 5% jauh ya. Kemudian secara pertumbuhan kuartal 1 ini sudah menunjukkan indikasi pertumbuhan di 2023, 2024, karena di 2023 sendiri seperti Anda lihat dia kinerjanya cukup turun ya, karena setelah pandemi ya 2020, 2021, 2022 itu rally kinerjanya bisa dikatakan rekor. Nah, rekor ini bisa terjadi beberapa waktu ke depan, ya kan? Gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya, ya kan?
Nah, ini kita harus tahu bahwa sahamnya ini sudah merefleksikan atau belum. Tadi kita lihat 2022 ya, harga fundamentalnya itu berada pada puncak tertinggi, tetapi harga sahamnya belum. Nah, artinya ada gap yang kita bisa explore ya dari fundamental dan teknikalnya ini ya. Secara jangka panjang trennya ini naik ya, jelas naik, tapi untuk jangka pendek memang ini masih dalam posisi meretest. Nah, ini mungkin belum terakselerasinya tren naik jangka panjang ini karena masih tertahan dari sini. Nah, mungkin dalam beberapa waktu jangka pendek, mungkin sebulan lagi ya, karena ini menggunakan monthly ya, PANS bisa naik di atas 2000 ya. 2000, sekarang harga di 1800. Kita akan lihat. Jadi kalau harga saat ini menarik atau tidak. Kita akan mengambil risk tidak lebih dari 10% ya. Di 1800 harga saat ini, kalau bisa beli di bawah itu bagus lagi. Itu risknya itu saat ini itu sekitar 15%. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda bisa masuk di harga 1700 itu bagus. Secara risk ya, secara risk menurut kami itu bisa ditoleransi untuk investing. Sekali lagi, di private trading room nggak boleh 10%, tapi untuk invest karena terjadi ya namanya kita hold jangka panjang, tentu saja ada noise, ada ya dinamika di market ya, bisa aja itu turun lebih dari 5% dan itu akan sangat mudah untuk trigger untuk terjual gitu ya. Sehingga saya rasa kalau sekarang harga saat ini dibeli secara bertahap, nanti dengan target average di 1700 saya rasa itu cukup bijak karena risknya nanti akan dapat di 10%-an. Dengan ya lagi-lagi Yev selalu melihat risk terlebih dahulu sebelum melihat potensi reward, karena sekali lagi sebesar-besar kenaikan sebuah saham tetapi kalau risknya terlalu besar buat kami tidak akan terpilih ya. Nah, berapa paling tidak kenaikan saham ini tadi saya sebut di atas 2000 ya. Nah, kalau dari harga sekarang ya, kalau Anda bisa dapat di 1700 akan berbeda ya tentunya. Itu kalau dia naik di atas 2000, ini cukup menarik ya. Tentunya itu sekitar 65% di 0,382 ya. Jadi kalau kita mengatakan saham ini bisa naik di atas itu ya sebenarnya sangat mungkin karena fundamentalnya sendiri seperti yang Anda lihat di 2022 dia mengalami puncak pertumbuhan dari sisi revenue ataupun laba bersih, tetapi harga sahamnya sebenarnya kenaikannya belum merefleksikan 100% atau mungkin bisa dikatakan masih jauh dibandingkan dengan 2014 2012 ya. Ini kan rally naiknya 2012 sampai dengan 2014 akhir ya. Jadi setelah itu memang rally turun ya gitu. Oke, seperti itu kira-kira. Sangat panjang pembahasannya, ini sudah 23 menit. Kita lanjut ya, nanti Anda bisa konsultasikan lebih lanjut ke advisor kalau Anda member. Halo Pak Yep, mohon pembahasan RAM, apakah mampu kembali ke atas 700-an secara jangka pendek menengah? Ini saham baru ya, di atas 700. Harga IPO-nya, setelah IPO dia sempat naik di 920. Apakah ini memungkinkan selama tidak terjadi penurunan, karena terakhir dia membentuk high low di 496, kita asumsikan saham ini mulai uptrend dengan target terdekat di 600, kemudian target berikutnya di 0,618 yaitu 725. Jadi pertanyaannya apakah bisa ke atas 700? Bisa. Tuh. Pak Yef, tolong bahas Tugu untuk investasi, harga masuk terbaik di harga berapa? Apa ada potensi saham turun ke 900? Dividen terakhir dari saham ini lumayan besar. Sekali lagi kita cari dividen, tidak dividen yang besar tetapi dividen yang konsisten ya. Apa bisa juga dijadikan untuk dividen investasi? Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya tidak mencari dividen yang besar ya kalau saya. Gitu loh, kita perlu luruskan dulu. Kalau besar tetapi nggak konsisten, seperti yang saya contohkan tadi, kita beli sekarang dividen besar, kemudian tahun depan dividennya upil, ya kita rugi gitu ya. Karena kita menunggu cukup lama untuk dividen itu. Secara fundamental, seperti yang saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah pernah bahas, secara pertumbuhan mungkin bisa dikatakan bagus ya. Ini termasuk yang bisa dikatakan cukup
konsisten pertumbuhan dari atas sampai bawah. Memang di 2020 terjadi penurunan dan saya rasa wajar. Di 2023 kemarin memang ini tidak organik ya, dia punya laba bersih itu 1,32 triliun sedangkan operasionalnya cuma setengahnya, kurang lebih ya 500, hanya 500, sedangkan laba bersihnya 1,3 T, artinya sangat jauh ya. Mungkin ada dia jual aset dan sebagainya, Anda bisa cari secara detailnya. Tetapi meskipun demikian, ada tidak terjadinya dividen yang besar itu akibat ini. Ini ada case di saham MPMX 2019 Mitra Pinastika, kita jual gara-garanya apa? Dia mau beri dividen sangat besar. Ya, kenapa kok kita malah jual waktu itu? Karena dividen itu tidak dihasilkan dari organik. Setelah kita jual ya di 1.300 1.400, habis itu sahamnya rontok karena dividennya terlalu besar, bukan hasil dari organik. Jadi ini kita hati-hati ya, dividen trap itu dari sini asalnya. Kita cari dividen besar tetapi kita tidak tahu asalnya dividen ini dari mana. Apakah dari organik, dari bisnis, atau dari non bisnis. Ya, ini yang kita harus paham ya. Kita mencari dividen itu untuk ya dividen jangka pendek, nggak bisa. Dividen itu tujuan jangka panjang. Ya. Itu adalah passive investing, ya, gitu. Jadi yang terjadi dividen besar kemungkinan karena adanya hasil dari non operasional, sehingga itu kalau kita tidak melihat, hanya melihat satu dividen aja, itu menjadi jelek. Tetapi kita lihat ke belakang ya, dividennya sebenarnya cukup konsisten, hanya terjadi di 2023 dia terjadi lonjakan, dan kemungkinan prediksi saya kemungkinan besar dividen di 2000 atau dividen selanjutnya mungkin di 2024 ya, untuk tahun 2024 yang akan dibagikan tahun 2025 itu akan jauh apabila tidak ada pendapatan non operasional yang sebesar 2023 ya. Jadi kalau Anda berekspektasi dividennya akan lebih besar di 2023, tahun 2023 maksudnya yang di bagian 2024, itu akan kecewa ya, gitu. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya? Apakah bisa turun ke bawah 900 secara teknikal jangka panjang? Kayak yang kita lihat dari sini, posisi saat ini dia membentuk sebuah konsolidasi menyempit. Ya, ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa saat ini dia berada di support. Apakah ini bisa ke bawah lagi? Secara teknikal kita perlu lihat dari Fibo bahwa posisi 0,6 itu di 940. Jadi bisa, walaupun itu mungkin terjadi dalam jangka pendek ya. Jadi kalau pertanyaan bisa apa enggak? Bisa. Karena 0,618 di situ itu best price-nya ya. Demikian. Malam Pak, tolong bahas Akra untuk swing trade. Oke, untuk Akra saat ini posisinya sudah cukup tinggi ya. Dan nah ini saham ini bisa dikatakan berada pada resist yang cukup kuat ya. Ini resist yang dibentuk 2016. 2016 gagal dilewati pada 2023 dan breakout. Nah, apakah bisa untuk swing trade di saham ini saat ini? Bisa. Bisa, meskipun ini posisinya sudah tinggi. Ini ya, karena potensi swingnya masih ada. Ya. Jadi kita akan lihat jangka pendek, tetapi kita harus tahu ketika kita melakukan swing trade di saham yang dalam tanda kutip sudah digoreng atau sudah di level yang sangat tinggi, bahkan rekor tertinggi, itu bisa dilakukan. Misalkan katakanlah kita mau swing trade di saham Pani atau Brand atau saham-saham yang sudah bubble gitu ya. Boleh-boleh aja, asalkan kuncinya satu. Ya sama dengan trading di saham yang posisi di bottom atau tidak, disiplin ekstra ketat dalam hal proteksi. Kenapa? Resikonya akan lebih besar kalau kita nyangkut di atas, kita nggak disiplin, kita nggak mau patuh dengan trading plan, kemungkinan besar Anda akan nyangkut di atas. Ya, karena saham Akra sendiri memang sudah sangat tinggi saat ini. Ya, sehingga kalau kita mau swing trade di saham ini, saran saya karena ini saat ini dia sedang konsolidasi dan sedang menguji resist, tunggu breakout di 1640 dengan target di 1800-an. 1800 sampai dengan 1850.
dengan asumsi dia akan konsolidasi seperti ini dulu. Ya, dalam jangka pendek loh ini, jangka pendek ya. Jadi kalau kita sudah beli di atas breakout, kemudian ternyata katakanlah apes, namanya trading ya bisa apes ya. Kita sudah analisa dengan baik, kita sudah membuat trading plan, tetapi ternyata sahamnya tidak bergerak sesuai ekspektasi ya, kita harus jual. Ketika dia turun kembali ke bawah 1600 harus exit. Kenapa? Karena dia bisa turun ke bawah sini ya, ke 1400, nanti bisa buyback di situ. Itu strateginya. Kita langsung memberikan strateginya. Oke. Pak, bahas saham ITMG support buy di berapa dan resisten berapa untuk jangka pendek? Sekitar 22 ribuan ya ITMG. Saya cek dulu. Kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh tim konten di target price. Ya. Nah, ini ya target. Anda bisa cek di Telegram ya. Targetnya adalah 22.300 sampai dengan 20.425. Nah, sekarang ini belum tercapai. Ya, terakhir dia breakdown support 23.900. Jadi kalau Anda mau swing saham ini, swing ya. Di sini ada gap 22.800, tetapi menurut kami ini akan turun ke 22.300 sesuai dengan yang disampaikan. Ya. Dimana di sini juga terdapat gap. Jadi di harga saat ini belum menarik dan kita perlu menunggu lagi di bawah situ agar risknya lebih bisa diterima, lebih baik, risikonya lebih kecil ya, karena kami tidak boleh lebih dari 5% ya. Kemudian upside-nya ya tentu saja lebih besar gitu ya. Kalau dia balik naik lagi ke harga saat ini itu 6%. Kalau dia menguji EMA 60 atau uptrend line lebih tinggi lagi di atas 10% gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Tolong bahas technical saham BIF. Best buy di harga berapa? Best buy kita akan ambil 0,618 ya. Apakah sekarang ini berada di berapa? Kita akan lihat. Jadi 0,618 dari yang kita akan tarik trend line dulu, yang patah yang mana ya. Karena kalau kita tarik trend line itu harus patah dulu ya. Kalau udah patah kita akan lihat, oh yang berarti yang ini yang akan diuji ya. Nah, best price berada di 164. Kemarin sudah tercapai, kemudian dia rebound. Nah, ini kalau tembus ya, berarti kita akan ngambil di wave yang lebih besar ya, yaitu di 155. Jadi di antara 160 sampai dengan 150. Itu area support yang mungkin untuk swing trade bisa dipertimbangkan. Bahas SMDR Bang, bagaimana bentuk cup and handle? Cup and handle dari mana ini lihatnya? Ya, saya belum melihat seperti itu ya. Ini yang jelas trennya turun dan saat ini sedang pullback dengan target 0,5 di 324 sampai dengan 340 sebelum melanjutkan penurunan. Untuk SMDR kita punya target juga di Telegram, Anda bisa cek di 218 ya, satu tick di bawah yang saya bilang tadi ya, ini ya. Nah, ini sudah kami share sejak bulan November ya, tahun kemarin. Oke, kemudian sahamnya kemarin sempat turun ke 256. Sekarang ini sedang pullback lagi. Ini adalah bagian dari proses ya. Gitu. Oke. Malam Pak, tolong bahas DRMA bagaimana ke depan. Kita akan bahas teknikal jangka pendeknya ya. Tadi yang saya pernah bilang kita pernah invest di saham ini, tetapi kita sudah jual. Untuk jangka pendek potensinya kemungkinan dia akan konsolidasi karena sekarang ini sudah berada di target turun ya, di 800-an lagi di harga beli kita di bulan April 2023. Kemungkinan saham ini akan konsolidasi di rentang 800 sampai dengan 950 ya. Nanti akan uptrend atau tidak kita akan lihat jangka pendeknya seperti itu. Karena ini tidak ada pertanyaan spesifik, saya jawab seperti itu ya, suka-suka saya gitu. Oke. Malam Pak Yep, mohon analisa saham ADMR untuk investing 3 tahun ke depan. Saya sudah punya 3 PV di 1400. Rencana akan alokasi sekitar 10 PV, sebaiknya nambah muatan di berapa Pak Yep? Terima kasih, sehat selalu. Untuk investing ya, ADMR sendiri tentu saja
komoditas batu bara ya. Kemungkinan ini akan turun ya kalau kita lihat dalam jangka panjang ini ya 2 tahun 3 tahun lagi. Saya tidak bisa bilang sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk beli, karena Anda tahu untuk berinvestasi di sektor ini kita harus menunggu konfirmasi dari komoditasnya. Saat ini masih turun ya, kemungkinan besar ADMR juga akan ikut turun secara fundamental dan juga secara harga saham. Ya, oke, gitu. Bahas saham BNG apa? Mohon maaf sekali, bahasnya seperti apa? Silahkan dilengkapi untuk saya bahas di F-Talk selanjutnya ya. Jadi kalau Anda mau berikan ide di sini, berikan secara spesifik apa yang Anda butuhkan. Misalkan Anda mau investasi, Anda mau trading, nanti akan saya coba bahas sesuai dengan apa yang Anda minta. Tapi kalau cuma tanya seperti ini, mohon maaf, Anda perlu melengkapinya. Ya, gitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi, ini sudah ke 36 menit ke 36 ya, sudah cukup lama kita bahas, ini sudah malam juga, waktunya istirahat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dan silakan bagi ada yang ide-ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Silahkan dianalisa lagi apa yang kami sampaikan di F-Talk malam ini. Jangan ditelan mentah-mentah. Buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan super disiplin. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.